Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan kembali kita bisa kembali bertemu dalam program Berkat Pagi. Dan di awal tahun ini mari kita mau kembali setia kepada Tuhan. Sebelum kita memulaikan setiap aktivitas kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan pada pagi hari ini kita akan melanjutkan ayat dari tahun kemarin yang sudah kita bahas dalam Injil Yohanes. Dan kali ini kita akan masuk kepada pasalnya yang ke-13. Dan pada saat ini kita akan fokus pada ayatnya yang ke 12, 13 sampai 15. Jadi Bapak Ibu saya undang untuk membuka Alkitab dalam Injil Yohanes pasal yang ke-13, ayatnya yang ke-12 sampai 15. Saya akan bacakan untuk kita semua. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu." Puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pada saat hari ini kita mau belajar sama-sama dari teladan Tuhan Yesus. Kita mau lihat di mana, kalau Bapak Ibu lihat lagi di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-13, di dalam ayat yang pertama, ayat yang kedua, di sana dikatakan, di sini merupakan momen di mana Tuhan Yesus sedang makan bersama-sama dengan murid-muridnya. Kalau saya bacakan dalam ayat yang kedua dikatakan, mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencananya dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Yesus tahu bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mau lihat di sini bahwa kejadian ini terjadi pada saat malam sebelum Tuhan Yesus ditangkap. Dan Tuhan sudah tahu bahwa sudah tiba waktunya Ia akan menyerahkan hidupnya untuk menebus setiap dosa umat manusia. Dan apa yang Tuhan lakukan di saat-saat terakhir pelayanannya? Kita mau lihat Tuhan memberikan teladan yang sangat indah bagi kita semua. Bahkan terkhusus bagi para murid yang ada, Tuhan mengajarkan hal yang sangat berbeda dengan setiap pekerjaan yang Ia lakukan selama Ia hidup. Kalau kita lihat sebelum masa terakhir ini, Tuhan Yesus banyak melakukan penyembuhan, melakukan mujizat. Tuhan Yesus melayani kemana-mana. Ia selama 3,5 tahunnya Ia mengerjakan segala pelayanan dengan dahsyat, dan banyak orang yang datang mencari Tuhan. Tapi di saat yang terakhir Tuhan melakukan sebuah pelayanan yang sedikit berbeda. Pelayanan apa yang Tuhan kerjakan? Dan itulah yang mau kita teladani dalam kehidupan kita. Kita mau lihat di sini bahwa Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Kita lihat kembali di ayat yang ke-12 dikatakan, saya baca dari ayat 11, sebab ia tahu siapa yang menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih. Kemudian di ayat 12 dikatakan, sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Bapak Ibu, yang pertama kita mulai di sini adalah ketika di saat-saat terakhirnya Tuhan, kita tahu bersama bahwa Tuhan adalah seorang rabi pada masa itu, bahkan lebih dari itu dialah Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan pada masa itu kalau kita mau lihat bahwa setiap guru-guru agama mereka memiliki jubah khusus, yaitu jubah kerabian. Dan di sini sebelum Tuhan Yesus melakukan pelayanannya yang sedikit berbeda ini dari pelayanan-pelayanan sebelumnya, Tuhan Yesus menanggalkan jubahnya. Tuhan Yesus menanggalkan pakaian kehormatannya sebagai seorang rabi. Untuk apa? Ketika setelah ia menanggalkan jubahnya, menanggalkan pakaiannya, kemudian ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu?" Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mau belajar apa pada saat ini? Kita mau lihat bagaimana Tuhan sedang mengajarkan kita untuk tidak berpegang teguh kepada apa yang menjadi kebanggaan kita. Kalau kita lihat jubah kerabian, kalau mungkin Bapak Ibu juga nonton dalam film-film Tuhan Yesus, kisah-kisah Tuhan Yesus, di sana ada orang Farisi, ahli-ahli agama, mereka selalu mengenakan pakaian-pakaian mereka dan tidak mereka buka, kemanapun mereka pergi akan mereka pakai. Dan di sini kita lihat Tuhan Yesus membukanya. Untuk apa? Ketika ia buka jubahnya, ia melayani murid-muridnya, ia mencuci kaki murid-muridnya.
Ia menanggalkan sesuatu yang dianggap banyak orang adalah sebuah kebanggaan. Ia menanggalkan itu lalu mengerjakan pekerjaan yang rendah. Kalau kita mau lihat pada zaman Yahudi, untuk membasuh kaki itu adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seorang yang lebih muda kepada seorang yang lebih tua. Atau mungkin dari budak ia yang mengelap kaki tuannya, atau mungkin anak kepada orang tua, atau mungkin pokoknya segala sesuatu yang di bawah lah yang melakukan pekerjaan itu kepada seorang yang lebih tinggi. Tapi di sini kita mau lihat Tuhan Yesus melakukan pekerjaan ini, pekerjaan yang harusnya bukan pekerjaan Tuhan, tapi ia lakukan kepada murid-muridnya, dan Tuhan katakan, ikutilah teladanku. Di sini Tuhan Yesus mau mengingatkan kepada kita semua bahwa ketika kita menjadi orang-orang yang sudah dibenarkan Tuhan, kita melayani Tuhan, kita menikmati anugerah Tuhan, jangan lupa bahwa kita jangan cukup membesarkan diri, kita merasa kita hebat, kita kuat, tapi kita lihat Tuhan Yesus saja melakukan pekerjaan yang seharusnya bukan pekerjaannya, yaitu apa? Melayani sesamanya. Bahkan kita melihat di sini guru dan Tuhan. Di ayat 13 dikatakan, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang aku guru dan Tuhan. Kalau kita mau lihat di sini, kita melihat bahwa Tuhan tahu otoritasnya, bahkan murid-murid tahu di mana posisinya Tuhan. Tapi Tuhan mau menekankan, kalian tahu saya Tuhan, kalian tahu saya guru, tapi saya mau kasih tahu sama kalian, dalam posisi saya pun saya mau melayani kalian. Di sini Tuhan Yesus mengajarkan untuk jangan berhenti melayani. Jangan merasa ketika kita sudah menjadi orang yang paling kenal Tuhan Yesus, lalu sudah cukup dan kita tidak mau melayani orang lain. Mungkin kita melihat, oh saya ibadah setiap 1 bulan genap 5 kali atau 4 kali. Saya tidak mau melayani, saya tidak mau mendengarkan rekan-rekan mungkin yang cuma beribadah seminggu sekali. Karena kita merasa kita sudah lebih hebat, kita merasa kita sudah lebih baik. Tapi kita melihat Tuhan Yesus sebagai Tuhan, sebagai guru, ia mengajarkan kepada murid-muridnya untuk tidak merasa lebih. Bahkan Bapak Ibu, kalau kita melihat dalam Injil Lukas, kisah yang sama namun kita melihat hal yang berbeda. Dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-22, ayatnya yang ke-24 dikatakan, dalam perikopnya ditulis percakapan waktu perjamuan malam. Ayat 24, terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus. Siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ternyata para murid pun mempeributkan, mempermasalahkan, bertengkar tentang Tuhan siapakah yang lebih besar. Tapi di sini Tuhan menunjukkan Tuhan yang harusnya lebih besar, ialah yang merendahkan diri dan mengerjakan hal-hal rendah tersebut. Bapak Ibu, jangan mempeributkan hal-hal yang kita mau menjadi kita mau paling besar, kita mau paling kelihatan, kita mau pelayanan yang paling kelihatan, paling terlihat. Kita mau melakukan hanya hal-hal yang besar. Tapi di sini kita lihat Tuhan Yesus menanggalkan jubahnya, sesuatu yang dianggap sangat berharga bagi orang-orang pada zaman dahulu. Bahkan itu orang-orang tertentu saja, hanya rabi yang bisa menggunakan jubah. Tapi ia tanggalkan, ia gunakan kain lenan dan melayani murid-muridnya. Kita mau belajar bahwa mari jangan merasa besar. Maksud saya jangan merasa juga rendah diri. Tapi kita mau lihat bahwa kasih Tuhan itu bukan sesuatu yang dengan hati yang keras. Kasih Tuhan itu bukan sesuatu yang sombong. Kasih Tuhan itu bukan sesuatu yang harus kita berdiri teguh dengan dinding yang keras. Tapi kasih Tuhan itu mengajarkan kita tentang kerendahan hati. Kasih Tuhan itu mengajarkan kita tentang melayani dengan tidak melihat siapa kita. Apakah kita sudah siap meninggalkan keakuan kita untuk melayani Tuhan? Mungkin di tahun yang baru ini, mari sebelum kita menjalani sepanjang tahun ini, kita merenungkan bahwa Tuhan tidak mengajarkan kita untuk berdiri di tempat yang tinggi. Tuhan tidak bawa kita hanya untuk melayani orang-orang yang besar. Tuhan tidak bawa kita hanya untuk punya suatu tingkat, punya suatu jabatan. Tapi Tuhan mau kita melayani. Di dalam ayat yang ke-14 dikatakan, jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Bapak Ibu, sebagai jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, mari kita mau mengasihi sesama kita. Tuhan mengajarkan kita untuk tidak hanya mengasihani diri kita sendiri, tapi kita juga mau melayani orang lain. Kita mau buka juga dalam
Ibrani, kitab surat Ibrani pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-24 saya bacakan untuk kita semua. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Bapak Ibu, kita tidak dipanggil untuk hidup sendiri. Kita tidak dipanggil untuk selamat dan sudah selesai. Tuhan mati di kayu salib, Tuhan bangkit, Tuhan naik ke surga dan semua selesai. Tapi Tuhan memberikan perintah, Tuhan memberikan teladan untuk mari saling melayani. Saling melayani di sini maksud saya bukan kita ke gereja lalu kita basuh kaki umat yang lain, atau mungkin di keluarga kita basuh kaki papa mama kita, bukan cuma seperti itu. Tapi bagaimana kita mau punya kerendahan hati untuk melihat kepentingan orang lain. Kata melayani itu bukan sebuah jabatan. Melayani itu artinya kita memberi diri untuk kepentingan orang lain. Jadi Bapak Ibu, sudahkah bisa kita melayani Tuhan? Dan kalau kita mau melayani Tuhan, Tuhan perintahkan kita untuk melayani sesama kita. Mari kita mau mengasihi kita sesama orang percaya, sesama jemaat-jemaat Tuhan yang ada. Bapak Ibu, jangan kita cuma mau menikmati mujizat Tuhan yang besar. Kita cuma mau melihat karya-karya Tuhan yang indah. Tapi lihat apa yang Tuhan ajarkan. Lihat apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Tuhan juga melayani. Tuhan juga melakukan hal-hal yang mungkin di mata manusia rendah. Jadi mari, jangan cuma mau berdiri di tempat yang tinggi, tapi mari kita mau melayani sesama kita. Puji Tuhan Bapak Ibu, demikian renungan kebenaran firman Tuhan. Kiranya kasih Tuhan yang menopang setiap perjalanan kehidupan kita. Puji Tuhan, Immanuel, Allah beserta dengan kita. Kami perlu Kau Tuhan.